Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azila Awa Prestisya Hartanto. Saya dari kelas 3C UT Blora dengan NIM 877699408. Saya di sini akan membuat video berdurasi 3 menit tentang lahirnya Pancasila. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPK atau Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam UUD 1945, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa awal kemerdekaan, demokrasi terpimpin Orde Baru hingga reformasi. Nah, saya di sini memilih tema proses lahirnya Pancasila, BUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Peristiwa penting tentang proses lahirnya Pancasila. BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPK untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPK terdiri dari 62 anggota yang dipimpin oleh Direktur KRT Rajiman Wadioningrat pada tanggal 29 Mei 1945. BPUK mengadakan sidang pertama dan membahas tentang dasar negara Indonesia. 2. Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPK menyusun Piagam Jakarta yang berisi 5 prinsip dasar negara Indonesia, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Piagam Jakarta kemudian menjadi dasar bagi Pancasila. 3. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI terdiri dari 21 anggota yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI mengesahkan UUD 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa proses lahirnya Pancasila. 1. Nilai ketuhanan. Proses lahirnya Pancasila menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragam dan mengakui keberagaman agama. 2. Nilai kemanusiaan. Proses lahirnya Pancasila menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menghargai hak asasi manusia dan kemanusiaan. 3. Persatuan. Proses lahirnya Pancasila menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menghargai persatuan dan kesatuan. 4. Nilai kerakyatan. Proses lahirnya Pancasila menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis dan menghargai kedaulatan rakyat. Yang kelima, nilai kesejahteraan. Proses lahirnya Pancasila menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menghargai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Di sini saya akan menyampaikan refleksi pribadi, pelajaran apa yang dapat diambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini. Menurut saya, pelajaran yang dapat bisa diambil adalah proses lahirnya Pancasila menunjukkan bahwa kemerdekaan dan kebebasan tidak dapat diraih dengan mudah, tetapi harus diperjuangkan dengan gigih dan tekad yang kuat. Nilai yang masih relevan bagi generasi muda saat ini, nilai-nilai Pancasila masih relevan bagi generasi muda saat ini karena mereka dapat menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan membangun bangsa yang lebih baik. Generasi muda harus dapat menghargai keberagaman, menghormati hak asasi manusia, dan memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.